Oke, halo semuanya. Welcome to Nine Foundations Ketos First. Yay! Yeay! Jadi, pada kesempatan kali ini, aku nggak sendiri karena aku ditemenin sama Kizi buat jadi host. Hai Kizi. Yes, asik banget. Hai Anin. Boleh perkenalan diri dulu, Kizi? Oh iya, halo semuanya. Nama aku Kezia Renata, biasa dipanggil Kezi kalau di sini. Gue itu sebenarnya content writer di Nine Foundation. Tapi hari ini berhubung Anin minta ditemenin, jadi aku mau nemenin Anin. Yes, oke. Kalau aku sendiri, Anin, founder dari Nine Foundation. Mungkin most of you udah tahu, cuma kalau yang belum, salam kenal ya semuanya. Selain itu, guest speakers kita di sini juga keren-keren banget. Ada Kak Yes, Kiara dan Kak betul Vin. sekali. Boleh perkenalkan diri dulu, mungkin dimulai dari Kak Kiara. Oke, terima kasih Anin Kija. Halo semuanya, nama aku Kiara dan aku Ketua OSIS SMA Tarakanita 1. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Kiara. Kak Kiara cantik banget ya, guys. Next, boleh ke Kak Vincent. Oke, thank you. Halo semuanya, nama gue Vincent Raditya Prasetyo. Gue ketua OSIS PL periode 2001-2022. Oh ya, nama PL gue Tembikar. Salam kenal semuanya. Hai. Salam kenal Kak Vincent. Salam kenal ya kan buat Kak Kiara dan Kak Vincent. Apalagi Kak Vincent tadi udah perkenalan pakai nama sekolahnya juga ya. Nama di sekolah Tembikar ya Kak? Iya, kayak nama dari sekolah gitu. Oke, nice. Jadi itu kan udah mulai fun fact dari sekolahnya Kak Vincent ya. Mungkin nanti juga bakal banyak fun fact dari sekolah Kak Kiara juga. Ada apa sih hal yang menarik dari sekolah Kak Kiara? Gitu. Nah, kira-kira mungkin bisa kita langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan menariknya ya, buat Kak Kira sama Kak Vincent. Yes, betul banget. Udah siap belum kakak-kakak? Siap dong. Asik. Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya. Oke, pertanyaan itu, tell us briefly about your school student council. Coba Kak Vincent sama Kak Kiara tolong kasih gambaran besarnya dari OSIS sekolah kakak-kakak masing-masing. Coba dari Kak Kiara dulu mungkin. Oke, dari aku dulu ya. Tentang OSIS SMA Tarakanita 1 gimana sih? Kalau dengar SMA Tarki 1 pasti udah cenderung tahu ya perempuan semua gitu. Terus kalau misalkan aku bilang untuk OSIS SMA Tarakanita 1 itu di sini kita timnya itu aku bilang tim ya karena emang satu tim itu semuanya kerasa banget solidaritasnya. Terus walaupun misalkan beda angkatan, beda kelas, sisterhood-nya tuh terasa banget. Jadi menurut aku dua ini yang menggambarkan dari gimana OSIS SMA Tarakanita 1. Wah, keren banget Kak. Coba Kak Vincent gimana Kak? Oke, kalau dari gue ya, mungkin kalau tadi Tarakanita itu kan cewek semua. Kalau sekolah gue ini kan cowok semua. Bukan unik sih, sebenarnya kayak agak aneh, tapi ya unik. Kayak kita cowok semua, kita punya bisa dibilang kayak alpha semua, di mana kita tuh harus jadi satu kesatuan gitu, di mana ngurusin alumni, dan alumni PL kan biasanya kan juga ada IKPL tuh, itu juga harus kompak sama sekolah, terus siswanya, di mana kita membuat peraturan supaya still fun, but like tetap disiplin lah gitu. Mungkin kita nggak se-kreatif Tarki sih, tapi kita punya cara unik untuk membuat itu. Gitu sih, Kak. Keren banget. Sebenarnya ya kan Tarki sama PL itu kalau bisa dibilang rada bertolak belakang banget ya, di mana Tarki itu perempuan semua dan di PL itu ya laki-laki semua. Tapi walaupun bertolak belakang tuh ya pasti sama-sama memiliki keunikan masing-masing, ya nggak, Nin? Betul banget. Ya kan, dari penjelasannya tentang OSIS secara gambaran besarnya aja, udah jelas ya teman-teman ya, kalau dari Tarki ini perempuan semua, jadi sisterhood-nya itu kenceng banget. Kalau dari PL itu cowok semua, meskipun alpha semua, tapi tetap bisa solid gitu. Nah, di pertanyaan kedua adalah what are the social movements by the student council that you have made so far? Jadi apa gerakan sosial yang telah dijalankan sama OSIS dari Tarki sama PL so far sampai sekarang? Boleh diceritain? Mulai dari Kak Vincent?
Oke, kalau buat kegiatan sosial yang udah kita lakuin, kita juga pernah sempet kerja sama Tarki ya, Ki ya? Waktu itu, Iya, benar. apa sih namanya, Periode telepati. sebelumnya. Ya, Iya, betul. itu juga kita Tarki sempat. bersifati. Ya kan? Iya, Kita itu juga. bersifati. Itu juga Benar. sempat dulu kayak galang dana gitu buat korban bencana ya kalau nggak salah ya, Ki ya? Gitu. Iya, korban bencana buat yang NTT, NTB. Ya, selain itu juga kita kemarin ada PL Maestro Project, kita ngebantu sebuah panti jompo itu dengan, mungkin kalau biasanya sekolah-sekolah lain tuh kayak tentang sumbangan, makan, kalau ini kita beda, kita nyumbangnya itu kayak PLTS, jadi kita nyumbangnya itu tenaga, kita bantuin mereka bayar listrik, kayak tenaga terbarukan juga sesuai dengan kurikulum kita gitu. Mungkin itu sih Kak yang paling menarik. Wow, menurut aku menarik banget sih. Kalau sekolah lain kan biasanya kalau misalnya ada bencana apa kirim sembako gitu kan ya. Kalau ini kirimnya tenaga kerja, unik banget. Kalau Kak Kiara sendiri gimana Kak? Oke, kayak udah disampaikan Vincent tadi, kita juga sempat di periode sebelumnya itu kerjasama yang telepati. Nah, kan tadi udah dijelasin tuh. Terus yang kedua, kita tuh tiap tahun tuh pasti selalu ada kegiatan yang sosial itu bakti sosial. Itu biasanya kita adain setiap bulan kurang lebih di kurun Februari. Jadi kan Februari itu terkenal Hari Kasih Sayang ya. Nah, kita kasih sayangnya kan biasanya kalau sekolah yang campur ya ke ayangnya lah, ke siapanya gitu kan, ya nggak sih? Ini Keisha, Anin senyum-senyum ada ya? Atau gimana nih? Waduh, Oh iya, privacy ya, waduh. privacy. Ya pokoknya gitu. Kalau kita kan ya sekolah homogen gimana, Vin? Ya ada lah. Ya gimana ya, agak susah juga. Karena sekarang kalau Temen. satu gender juga bisa kan. Iya, temen kan hari kasih sayang kan ke siapa aja. Nah, kalau kita nggak mau keep buat di lingkungan sekolah aja di sendiri, tapi kita juga share bentuk kasih itu ke sesama. Jadi kita selalu adain bakti sosial kayak gitu. Terus waktu itu apa namanya pas kita juga ada acara pentas seni waktu itu Taration itu juga hasilnya itu kita juga sumbangkan ke pihak yang membutuhkan gitu. Keren banget sih jujur, apalagi another fun fact dari pertanyaan ini yang udah dijawab nih jawabannya, ternyata PL sama Tarki ini bersaudara juga ya, jadi sering kolaborasi ya kan. Jadi mungkin di pertanyaan selanjutnya kita bisa bahas lebih dalam soal itu, karena pertanyaan selanjutnya lumayan menarik juga, boleh coba. Yes, betul sekali. Um, Kalau nomor 3 ini, pertanyaan ketiga ini pertanyaannya itu, what's the hardest thing you've ever been through as the president of the student council? Tentunya sebagai ketua OSIS itu pasti ada banyak suka dukanya, pasti adalah ya susahnya. Apalagi kalau misalnya ngurusin member sebanyak itu, gimana cara bikin acara, kegiatan-kegiatan agar lancar, dan sebagainya. Coba mulai dari Kak Kiara dulu boleh? Ini mulai dari kalian ngomong itu, muka saya dan Vincent nih, muka kita berdua udah mikir-mikir apa ya? Apa ya? Gimana ya suka dukanya? Sebenarnya eh, tanggung jawabnya pasti gede kan. Terus kayak kalau orang bilang jadi ketua OSIS enak banget, ih tinggal suruh-suruh itu dong. Oh no, that's a big no gitu ya. Enggak, karena kita di sini bukan bos yang nyuruh-nyuruh, kita itu di sini jatuhnya sebagai pemimpin kan. Nah pemimpin itu kita nggak bisa tinggal lepas aja teman-teman yang dari divisi-divisi yang kita naungi gitu kan. Nah untuk sukanya itu pasti banyak banget karena dari ketua OSIS itu kita dapat benefit banyak gimana cara nge-manage waktu itu yang pertama. Masuk OSIS sendiri pun pengurus OSIS ya tepatnya karena OSIS itu kan seluruh sekolah. Itu udah cara nge-manage waktu. Kedua untuk cara berkomunikasi dengan teman-teman yang ini kan banyak kepala ya, banyak kepala, beda pemikiran, itu kita jadi mengenal cara kita berkomunikasi dengan orang, cara memahami orang lain, cara menerima pendapat, cara supaya apa namanya suatu ide atau inovasi yang kita keluarkan itu dapat berjalan dengan satu jalan gitu, karena kan kita satu tim ya, tapi banyak kepala nih. Terus yang ketiga apa ya namanya? Benar-benar menjalin relasi baru sih. Terus kayak
menambah rasa tanggung jawab, gimana sih kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Dukanya gimana ya? Dukanya itu sebenarnya eh, nggak sebagai duka sih, cuma mungkin sacrifice apa yang kita korbankan itu lebih kayak waktu, kita mengorbankan waktu, mungkin kita lebih sedikit untuk main, kayak misalkan teman pulang sekolah bisa ada free time sendiri kalau kita lakuin satu sama organisasi. Nah kadang mungkin ada envious, ada iri sama teman, kok bisa main ya, aku kerja. Tapi kayak itu bukan satu yang bad sih sebenarnya. Cuma mungkin ada sacrifice waktu di situ. Terus dukanya lagi kalau misalkan apa namanya, ada event tertentu misalkan apa gitu, kita nggak bisa karena harus apa ngurusin OSIS. Tapi itu nggak termasuk duka sih menurut aku ya, emang tanggung jawabnya di situ. Jadi ya dukanya mungkin kalau misalkan ada suatu acara yang mungkin belum berjalan sesuai ekspektasi kita, terus kita sebagai ketua yang bertanggung jawab mungkin rasa rasa kecewanya lebih gitu mungkin ya, entah kenapa. Tapi ya overall apa yang misalkan membuat kecewa itu jadi evaluasi ke depannya, kita kan udah tahu namanya juga masih sekolah, kita juga belajar kan. Jadi sih itu suka dukanya kalau dari aku. Thank you so much Kak Kiara. Aku setuju banget sih yang bagian sacrifice. Walaupun aku sama Anin bukan termasuk OSIS, tapi kita juga organisasi mandiri ya. Pastinya kerasa banget itu ya sacrifice-nya. Aduh. Betul banget, apalagi jadi ketua itu sebenarnya jadi lebih ke penanggung jawab ya. Dan bener banget kalau misalnya ada yang gak sesuai ekspektasi, kecewanya tuh lebih berat karena kita ngerasa ini kan tanggung jawab gue semua, harusnya. Nah, oke, boleh dilanjut ke Kak Vincent? Oke, kalau dari gue sih ya sukanya tadi bener banget tuh kata Kiara. Kita jadi benefitnya banyak, kita jadi belajar tanggung jawab, manage waktu, terus gimana caranya mimpin banyak kepala dan satu tujuan tuh juga nggak gampang gitu. Apalagi sekarang kan modelannya kayak dikit-dikit PJJ, ada kasus lagi PJJ, itu kan kayak susah gitu. Apalagi kita belum kenal semua orangnya gitu. Cuman dari dibalik itu semua ya pasti ada benefitnya gitu, kayak ya kita jadi lebih mandiri, lebih kreatif, lebih bisa manage waktu. Dan sebenarnya kalau buat gue sendiri sih dukanya tuh bukan jadi duka tapi jadi sebuah tantangan gitu loh. Jadi harus tantangannya jadi pulang sekolah harus ada rapat, harus belum kalau ada les, terus PR tuh jadi kayak tantangan tersendiri gitu. Apalagi kan kalau di sekolah gue PL itu kan harus bisa nyatuin alumni, siswa sama sekolah tuh kayak gimana gitu. Apalagi kalau ada yang beda pendapat kan, itu kayak harus bisa lebih jago ngomong, jago nyari solusi, jadi jalan tengah, harus jadi abu-abu lah antara hitam dan putih. Itu kan bukan sesuatu yang gampang, tapi ya di balik itu semua ya pasti kayak ada apa ya, jadi kita tuh lebih luwes gitu. Gitu aja sih kalau dari gue. Thank you banget Kak Vincent. Menurut aku menarik banget sih di PL ini bisa ngegabungin antara OSIS dan juga alumni. Menurut aku itu ya nggak terlalu sering ya di sekolah-sekolah lainnya nggak, Nin? Betul banget. Dan bener, itu tadi aku nge-quote, kalau kata Kak Vincent, duka jadi tantangan. Itu wow, Aduh. bisa jadi headline talkshow hari ini. Oke. Betul banget. Betul. Oke. Bisa dilanjut mungkin, Anin? Yes. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini masih berhubungan dengan kegiatan berorganisasi. Nah, Kak Kira sama Kak Vincent nih punya kegiatan organisasi lain nggak sih selain OSIS di luar sekolah? Ataupun dalam sekolah beda ceritanya juga. Boleh dimulai dari Kak Vincent. Oke, kalau misal organisasi di luar OSIS itu, gue juga di sekolah ngurusin Brabas. Brabas itu Brawijaya Basket. Gue jadi penanggung jawabnya kalau ada latihan, ada lomba itu ya tanggung jawab gue juga. Terus kalau di luar itu tahun ini gue masih jadi player Bulls Bulungan sampai akhir Desember. Itu gue juga ikut organisasi kayak basket gitu, Bulls. Karena gue juga hobinya basket kan, terus juga jadi gue ngurusin basket di luar sama di sekolah. Dan di sekolahnya juga kan sekarang lagi PJJ nih, jadi antara sekolah sama siswa lagi ya gitu deh, selek gitu deh, gitu aja sih. Oh, jadi ternyata Kak Vincent tuh anak basket juga, guys.
Abas banget nih. Aduh, keren banget nih. Jadi gak cuma berprestasi di dalam sekolah, tapi di bidang-bidang luar sekolah juga, guys. Keren Yes, banget. juga harus ya, hobi apalagi. Iya, betul banget. Boleh dilanjut, Kakak Kiara? Oke, kalau aku pribadi, aku di sekolah ikut ekskul namanya Korps Putri Tarakanita. Nah, KPT itu marching band SMA Tarakanita 1. Di situ sendiri udah ada kepengurusannya dan jujur ngebagi dua itu kan pas hari sekolah dan Korps Putri Tarakanita itu ada kepengurusannya staff ya, namanya staff gitu. Staff itu sendiri kayak OSIS pengurus OSIS sendiri di tim itu. Jadi ada prokernya sendiri, ada itu. Jadi memang mengimbangi itu sih, terus ditambah kewajiban kita sebagai pelajar juga kan di sekolah. Itu sih kalau aku ikutnya di Korps Putri Tarakanita. Tapi so far puji Tuhan masih bisa balance dua itu. Keren banget. Kak, mungkin boleh coba diceritain lebih lanjut soal ekskulnya. Aku baru dengar. Boleh diceritain? Oke. Boleh. Jadi kalau Korps Putri Tarakanita itu adalah ekskul yang udah ada sejak SMA Tarakanita 1 berdiri, tepatnya di 28 Agustus 1965, dari tahun 65, guys. Jadi, ya kan? Ya, memang udah lama banget. Dan terus berkembang dan menorehkan prestasi sampai saat ini. Terus walaupun misalkan online kan banyak nih ekskul yang terkendala untuk latihan secara offline dan lain-lain kan, yang pas 2 tahun lalu pas awal-awal COVID kan benar-benar sama sekali nggak bisa ada latihan. Nah, tapi KPT itu tetap latihan online, tetap ada latihan fisiknya, ada namanya pembelajaran PBB juga, terus ngelatih alat masing-masing gitu sih. Dan mereka marching band perempuan semua gitu. Keren banget marching band perempuan semua. Semua, Girl wow. power banget ya, girl boss semua itu. Nggak ngerti. Pasti, auranya kerasa banget ya kalau lagi jalan tuh cewek semua. Aduh, pasti banyak yang ngeliatin. Terus kayak, wow, girl boss. Kalau di TikTok nanti ada captionnya slay. Slay. Bener banget. Aduh, boleh dilanjut, Kes? Oh iya, oke, betul. So, uh, the next question itu, how can you keep your work-life balance while being a student council president? Kalau tadi dari pertanyaan-pertanyaan berikutnya, jawaban-jawaban kakak-kakak tuh, kita udah bisa lihat ya, kakak-kakak tuh punya banyak kegiatan di luar OSIS dan sekolah juga. Nah, how do you find that balance? Boleh coba diceritain, mungkin dari Kak Vincent dulu. Oke, kalau dari gue sih how to be balance tuh kayak kalau buat gue gimana cara kita lebih memprioritaskan yang utama. Misalkan gue kan sekarang lagi ada inten nih buat kelas 3 kan. Gue lebih ngutamain inten terus baru OSIS. Bukan karena OSIS nggak penting, cuman kayak inten kan lebih padat tuh jadwalnya kan lebih tetap. Jangan OSIS kita masih bisa ketemu di sekolah, waktunya masih banyak lah. Kalau inten kan bisa cuma 3 jam. Itu tuh jadi poin penting banget buat gue karena di balik kayak kita memprioritaskan sesuatu tuh pasti kalau misalnya itu nggak kita pikirin pentingnya itu bakal ketutup sama yang lain tuh, nongkrong lah, main game lah, atau ngapain, kalau cewek bisa belanja atau gosip juga nggak tahu. Terus kayak itu sih yang utama, paling memprioritaskan yang menurut kita penting. Itu aja sih kalau dari gue. Ya, jadi Kak Vincent sama Kak Kiara ini tuh kebetulan lagi udah di kelas 12 ya, berarti lagi mau persiapan buat masuk kuliah ya, Kak? Wah, pasti nambah lagi nih ya, kegiatannya, kesibukannya. Kalau Kak Kiara sendiri gimana, Kak? Kalau aku sendiri setuju banget apa yang kata Vincent bilang, kita harus atur prioritas. Karena sebelum kita masuk ke kepengurusan OSIS itu sendiri, mau itu pun ketua ataupun bagian divisi lainnya, pasti bakal ada tugas tambahan kan selain sekolah, terus belum balance sama kegiatan di luar. Itu menurut aku udah perhitungin dulu sih dari awal itu. Terus emang susun prioritas tuh penting dari belajar, OSIS, dan kegiatan lainnya. Kalau aku pribadi, eh, aku biasa suka untuk keep balance itu dengan nyusun misalkan to-do list ataupun kegiatan apa aja sih aku dalam minggu ini. Jadi gimana kayak misalkan, oh besok aku ada ulangan, besok aku ada rapat, gimana caranya supaya aku masih ada waktu untuk belajar, masih ada waktu untuk ngurusin OSIS juga. Jadi kalau misalkan ada rapat itu diefektifkan untuk membahas memang proker OSIS, jangan
nyeleng kemana-mana. Kadang kan sama teman juga, sesama pengurus kan masih teman sendiri kan. Kadang bahas proker, terus kadang ya kita suka bahas yang lain, tiba-tiba kebablas, akhirnya rapatnya lama juga. Kadang suka gitu kan. Tapi kita coba semaksimal mungkin. Oke guys, kita bahas proker dulu yuk. Nanti kalau ada tambahan kita di belakangnya. Karena misalkan udah ngomong dari awal, guys, aku cuma punya waktu sampai segini-segini karena aku besoknya ada ulangan. Ataupun kita memanage waktu satu sama lain. Kayak misalkan kalian ada di tanggal segini bisa nggak ada kegiatan apa nggak? Jadi kita mungkin dikosongkan supaya oh besok aku nggak ada ulangan. Jadi kayak free sampai jam berapa aja gitu. Dicoba diposisikan dan time management itu penting banget menurut aku. Oke, I thank you. agree, Kak. Time management itu sangat penting. Dan So, susah sebenarnya. Iya, bener banget. Kalau nggak manage waktu itu rasanya kayak semuanya bisa ambiar gitu nggak sih, Kak? Nggak tulis to-do list tuh kayaknya, aduh, nambah lagi, lama-lama, aduh, pusing, semeraut banget ya nggak sih, Kak? tapi yang mau aku tanya ini kalau Kak Vincent tadi kan mungkin memprioritaskannya ini kayak spontan aja gitu ya. Oh, gue ada intent nih. Oh, habis ini gue ada rapat nih. Oh, habis ini ada ini, ada itu. Kalau Kak Kiara kan bikin to-do list. Bikin to-do list itu pakai apa sih, Kak? Aku pribadi, sebenarnya tergantung orang-orang ya. Ada orang yang bisa nge-manage waktu tanpa bikin to-do list. Itu aku apresiasi banget karena di otaknya entah kenapa itu udah terstruktur mungkin bisa. Tapi kalau aku sendiri suka nge-reminder. Biasanya aku pakai kalau nggak buku kayak to-do list notebook journal gitu. Kadang aku taruh di nama aplikasinya Notion. Kadang aku pakai itu juga. Gitu. Atau to-do list apapun sih bisa. Ya, kebetulan aku sama Anin juga anak Notion banget. Bener-bener aku juga anak Notion banget. Notion banget, Kak. Beneran, Paham Kak. suka duka membuat template yang bagus, tapi Wah, plus waktu juga ya iya teman-teman. bener banget. Biar kelihatannya enak gak sih, Kak? Vincent pakai Notion nggak? Atau mau mencoba? Nggak akan kayaknya. Waduh. enggak. Jadi kita apresiasi dengan kerja Apresiasi. Tepuk tangan untuk Kak Vincent, guys. Kak Vincent Aduh. genius ya. Aku rasa IQ-nya lebih tinggi dari Einstein ini. Bener banget. Apa jangan-jangan keturunan ya, Nin? Wah. Ya, mungkin bisa jadi genetik. Mungkin marga belakangnya ada Einstein ya, tapi dia sembunyikan. Mungkin Wah. Mungkin. Gak dicatat di akte kelahiran mungkin ya. Tapi ada gitu. Kalau di Notion kan juga sebenarnya bukan cuma jadwal, tapi kayak misalnya Catatan. bener catatan. Ya. Buat save file juga bisa kan ya. Pokoknya biar semuanya termanage dengan baik dan benar. Notion endorse kita dong, Notion Premium for free, ya kan tuh ya ampun. Siapa tahu. semangat. Notion please sponsor us. Oke, baiklah. Let's get right back into the questions. Yes. Kita langsung lanjut aja nih. Well, do you have any words of advice to our fellow students on how to be active in organizations while still keeping their work-life balance? Jadi gimana, punya ini enggak tips, saran atau apapun buat teman-teman yang sesama siswa-siswi buat tetap aktif di organisasi tapi bisa manage life balance-nya juga. Atau mungkin bisa beropini menurut kakak-kakak semua, kalau misalnya masih organisasi tapi masih punya kepentingan pribadi, itu enaknya gimana atau apapun, boleh di-sharing mungkin dari Kak Kiara dulu. Oke, nanti mungkin bisa saling melengkapi aja ya kalau misalkan ada yang mau nambahin. Dari aku pribadi, know yourself. Mungkin ini emang dari semua tuh kadang suka kayak gimana cara gue tahu diri gue, orang ya gue mau coba ya udah coba aja. Maksudnya kayak dalam hal yang simple, misalkan kamu tahu kamu tuh orang yang nggak suka diribetin gitu. Jadi kalau kamu masuk organisasi otomatis kamu bakal ribet dengan banyak urusan. Bukan dalam arti organisasi itu ribet ya, tapi maksudnya kamu akan dapat tambahan tugas. Apakah kamu sanggup untuk melakukan hal tersebut? Berbeda dengan kalau kamu emang mau coba hal yang baru dan kamu tipe orang yang juga tanggung jawab. Jadi kalau kamu udah pilih satu pilihan, oke, aku tuntasin deh. Apapun itu resikonya, aku ambil. Itu beda ya. Tapi jadi yang pertama know your own capabilities. Kamu bisa nggak mengambil tanggung jawab itu kalau bagi kalian yang ingin mencoba masuk untuk organisasi dan juga life balance dengan life kalian.
Terus yang kedua, apa namanya, berani untuk ini untuk aktif juga, tapi untuk apa tetap stay on di organisasinya ya. Aku tambahin tipsnya itu coba untuk berani ketika kalian ingin coba aktif di organisasi, kalian itu juga harus coba untuk terima pendapat orang lain gitu. Kalau dari aku gitu. Karena kayak tadi misalkan kita ada beda pendapat kayak oh menurut dia gini, oh menurut dia gini, bukan kayak ih kok dia gitu sih? Kok kayak gitu sih orang yang kayak gini? Ya sebenarnya itu hal-hal yang kecil yang nggak kita sadari, mungkin di kehidupan sehari-hari juga, tapi ya gitu kan. Jadi menurut aku kalau kalian mau aktif di organisasi, coba untuk know your own capabilities sama coba untuk apa menerima pendapat orang lain dan menghargai orang lain. Yang ketiga, em, coba aja kayak have the guts gitu. Eh, Gimana ya? eh, Kamu yang ingin mencoba eh, keluar dari zona kamu, zona nyaman kamu, itu itu adalah sebuah apresiasi besar bagi progres diri kamu untuk berkembang, menurut aku. Jadi kayak kalau misalkan kalian mau aktif dan untuk coba di life balance itu, coba aja, aku tahan nggak di sini. Kalau aku tahan, puji Tuhan aku tekunin. Kalau nggak tahan, kamu jadi tahu, oh aku adalah tipe orang yang nggak bisa ini. Tapi jangan habis itu kamu tinggal, kamu terusin, terus diupayakan sebisa mungkin. Bisa coba tanya teman yang, kok dia kayaknya oke-oke aja ya antara sekolah dan organisasi. Aku coba tanya dia deh gimana caranya. Jadi bisa nanya-nanya pendapat orang lain juga, menurut aku gitu. Dan yang terakhir ya kayak tadi aku sama Vincent bilang, harus tahu prioritas. Dari aku itu sih. Mungkin dari uh, Cezi, Anin, atau Vincent ada tambahan kah? Oke, bagus banget Kak Kiara. Boleh dilanjut dulu Kakak Vincent? Oke, kalau dari gue sih itu bener banget tuh kata Kiara. Know yourself tuh penting banget. Kita jadi tahu diri kita. Ya simpelnya diri kita siapa dan cocoknya tuh buat apa. Tapi kalau buat gue yang gue dapet dari sekolah di PL itu adalah lakuin aja dulu. Kayak lu nyemplung aja dulu baru belajar berenang. Kita juga bisa kok dengan cara-cara yang ya lu bakal nemu sendiri deh. Kayak waktu itu perusahaan mana yang dia tuh lebih menerima orang malas daripada orang pinter. Karena bagi dia tuh orang malas tuh pasti nemu caranya sendiri buat nyelesain masalah. Dan itu tuh bener banget kayak ya udah lu nyemplung aja dulu baru ntar lu belajar berenang tuh kayak buat gua pendapat gua tuh kayak bener juga kayak ya udah iyain aja dulu. Yang pasti sih nggak usah gengsi, nggak usah malu kayak misalnya di tongkrongan terus kayak lu ikut OSIS kan ceng-cengin. Enggak juga kok, malah keren lu bisa nongkrong dan lu dapat benefitnya kayak karena buat gue beberapa kata yang penting tuh kayak apa yang lu tanam itu yang bakal lu tuai gitu. Jadi kayak apa yang lu sacrifice di sekolah, lu ikut OSIS, lu ikut misalnya kayak gue Brabas atau organisasi lainnya tuh walaupun ntar waktu lu kepotong, jam main lu kepotong, tapi kan kepotongnya juga nggak seberapa dan ntar pas lulus tuh lu dapet sertifikat yang berguna banget buat perguruan tinggi kayak misalkan UPN kan lagi buka jalur ketua OSIS tuh kayak itu satu poin yang penting banget gitu bagi gue. Jadi buat siswa-siswa di sana yang mau aktif tapi bingung, masih bimbang, iyain aja dulu. Kalau kata brand Nike kan just do it. Itu tuh bener banget, udah lakuin aja dulu. Baru ntar entah lu cara berenangnya gimana ya udah nyemplung aja dulu ke airnya. Tadi gue bisa kok. Gitu sih kok dari gue. Oke, jadi dari jawaban Kak Kiara, dari jawaban Kak Vincent, aku bisa nangkep kalau misalnya apa ya, pertama kita harus know yourself dulu ya kan, harus kenalin diri sendiri, aku tipe orang yang kayak gimana. Abis itu have the guts, misalnya coba hal baru, kalau emang suka ya dilanjut, kalau emang ngerasa nggak suka tapi tetap harus tahu kamu juga ada tanggung jawab di mana pas kamu bikin keputusan itu, jadi nggak bisa langsung tinggal gitu aja. Jadi tetap harus jadi orang yang bertanggung jawab, ya kan, punya prioritas, ya kan, bikin skala prioritas lebih penting mana buat diri sendiri, kebutuhannya apa juga ya, harus kenal banget, biar tetap bisa have a life balance, bisa aktif di organisasi juga. Oke, jadi kejawab banget ya, Kes, dari Kak Kira sama Kak Vincent. Iya, advice-nya, wah thank you banget Kak, advice-nya aku sendiri juga, I really appreciate that advice and I hope bisa aku terapkan di hidup aku sendiri dan juga semua orang yang bakal nonton ini juga bakal ya kebantu sama advice kakak-kakak. And I like that Kak Vincent nge-quote Nike, just do it, menurut aku itu keren banget. Oke, now to our next question yang dari kita.
what is one thing that best represents your school's student council? Coba mau dari Kak Vincent dulu. Anything, boleh objek, boleh ini, boleh itu. Oke. Satu kata buat OSIS sekolah gue. Aneh. Aneh aja buat gue, kayak lu bisa nih, gue pernah pengalaman gue, kita lagi main bola, hujan-hujanan. Lagi main bola aja, banyak anak OSIS yang main bola terus kita duduk, capek gitu duduk. Terus kita bahas program kerja, udah bahasanya tengah lapangan hujan-hujanan aja udah bahas. Dan ada hasilnya gitu, kayak gue aneh aja gitu, cowok hujan-hujanan, baju basah, rambutnya gondrong basah. Cuman lihat-lihatan terus, entah program kerja gimana ya, udah bahas. Berapa ya, 1 jam apa tuh di tengah lapangan, udah. Kayak aneh aja bagi gue, kayak di sekolah lain mungkin rapat, di ruangan, kayak fokus, kita mungkin fokus, cuman kayak ya udah kita bebas aja. Kayak bisa aja kita lagi nongkrong, ngobrol gitu. Udah, itu program OSIS, ntar acara mau gimana, kayak PL Fair aja kita kemarin ngomongin di taman. Kayak ya udah, everywhere, every time aja, sebisanya kayak. Kita kan mungkin di sekolah gue cowok semua dan kayak nggak ada gengsi gitu. Gue ke sekolah jujur jarang mandi. Gue cuci muka, ganti baju, udah gosok gigi, berangkat. Gue bangun aja jam berapa, 6:30. Jadi ya udah, Nike, just do it. Udah, gitu aja sih dari gue. Just do it ya guys. Appreciate the honesty juga. Yes. Ya, confess loh. Ya, spoiler juga ya soal Pelver ya. Aduh, ada spoiler ya teman-teman. Benar. Coba ke Kak Kiara dulu, boleh lanjutin, habis itu kita baru tanggepin. Question box. Ntar dikit lagi PL di sponsor Nike kah? Just do Iya it. nih, kayaknya nih, apalagi kalau Nike nonton. Yes. Nike sponsor PL, terus Notion sponsor Tarki. Itu. Boleh sih. Tadi kalau Vincent pakai kata aneh. Kalau aku pakai objek. Air. Air tuh objek bukan sih? Benda mati sih. Iya. Technically, boleh. Boleh. Aduh, bukan anak yang filosofis sih, tapi gimana ya? Kalau kalian tuh lihat di sungai atau apa gitu kan, aduh, bobo filosofis. Maaf ya. Kalau Boleh. Menarik. tidak. Air itu kan pasti gini, air tuh ada saatnya tenang, saatnya deras, tapi selalu aja gitu loh. Kalau misalkan air kan terus mengalir nih, jadi aku ngebayangin OSIS kita tuh terus aja mengalir dari generasi ke generasi. Tapi kalau ada batu, terus rintangan apa, air kan tetap nerjang aja kan. Gak mungkin dong air mandet gara-gara itu, walaupun terhambat kan, air kan selalu maju terus kan. Ngecoba supaya rintangan itu terlewati kan. Nah itu pertama menurut aku, kayak kita dimana ada saatnya kita mengalir, dimana saatnya kita ada saat berapi-api yang terus berjuang untuk menerjang rintangan itu. Nah terus air itu juga salah satu sumber kita, hidup kita kan minum air ya tiap saat. Jadi menurut aku OSIS SMA Tarakanita 1, teman-teman aku yang di SMA Tarakanita 1 itu orang-orang yang akan memberi kehidupan bagi orang lain. Wow. Sangat filosofis. Kalau kata gue sih kan, kalau PL kan tadi just do it kan Nike. Kalau Tarki just keep swimming finding Dory. Exactly, dan yang menarik adalah di mana tadi air memberi kehidupan bagi orang lain ya. Jadi flow ya kan, tetap bekerja, berkontribusi buat sebanyak-banyaknya orang. Yes, betul sekali. Oke, kan kalau tadi itu kan pertanyaan dari aku sama Anin. Nah, tadi itu kita sempat post question box di Story 9 Education buat para followers kita, nanya beberapa pertanyaan buat kakak-kakak sekalian. Mungkin dari Anin dulu. Oke, jadi ini aku mau tanya Kakak Vincent 2 pertanyaan dan Kakak Kiara 2 pertanyaan. Nah, aku mulai dari Kak Kiara duluan ya. Oke, jadi dari Kak Kiara, best way to communicate with your members itu apa? Okay, my version to communicate with my members tergantung. Kalau aku dari orang beda-beda ya caranya. Ada yang pembawaannya tegas, ada yang galak istilahnya.
tergantung mereka mau achieve apa dari personality ini bawa teman. Tapi kalau aku pribadi ada saatnya ketika ketua OSIS itu harus tegas. Walaupun kita memang anaknya misalkan nggak bisa marah sama orang atau apa gitu, atau kalian juga terbiasa dengan tegas, uh, harus ada tegas. Tapi kalau aku caranya adalah misalkan di Zoom nih, misalkan ada yang off cam atau ada yang nggak jawab atau kayak kenapa sih kok progres dari tim ini kurang, aku nggak bisa langsung marah-marah. Kok kalian kayak gitu sih? Orang yang kemarin aja bisa, kok nggak becus atau gini? Aku nggak bisa ngomong kayak gitu. Aku nggak tahu, mungkin dia ada masalah pribadi, aku nggak tahu di belakang Zoom-nya ada terjadi chaos kah atau apakah, aku nggak bisa asal ngejudge orang itu. Jadi aku kayak setiap kali aku ingin komunikasi kalau ada yang mungkin progresnya belum baik atau kok aku minta deadline segini kok belum ada ya. Tiap kali aku mau komunikasi dengan mereka, aku tanya, kendala kalian tuh apa sih? Gitu. Aku tuh pengen tahu kendala kalian apa. Maksudnya kayak kalau misalkan kira-kira kalau aku tahu kendala kalian, aku dan wakilku atau teman-teman yang lain bisa kalian sharing kendala kalian tuh apa, kita jadi bisa bantu gitu loh. Karena walaupun misalkan prokernya cuma salah satu divisi aja, tapi kan ini proker kita secara keseluruhan kan. Jadi semua orang bisa involve di situ, jangan kalian simpan sendiri. Salah satu aku cara komunikasinya kayak gitu, aku tanya kendalanya apa. Terus kedua, coba mengerti dari sudut pandangnya dia kayak gimana. Dia nggak ngertinya apa. Mungkin kita sendiri kesel ya, kayak, duh nih anak gak paham-paham deh. Duh kesel banget sih, gimana gitu. Kalian sama temen juga pasti gitu kan. Kayak, gue gak ngerti ya kalau misalkan di sekolah Vincent gimana keselnya kalau antar cowok gimana, karena gue pribadi cewek ya, jelas bukan cowok. Jadi ya gimana sih keselnya, jadi aku cuma coba aja eh, mengerti dari sudut pandang dia. Terus apa ya, kayak coba apapun yang mereka lakukan itu aku tahu, jadi aku tahu progresnya, nggak jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau misalkan ditanya pembimbing atau tanya mana, kok yang ini belum jalan sih Kiara, aku bisa jawab, aku bisa bantu mereka, aku bisa uh, menghubungkan dari mereka ke guru atau ke pihak luar yang lain yang berurusan. Mohon maaf Bu, mereka ada kendala di bagian sini, kemarin sudah kami coba bantu. Jadi aku pengen mereka juga bisa terbuka satu sama lain, gak ada batas. Misalkan yang divisi ini mungkin nggak seangkatan sama aku, kayak jangan sungkan, tapi ya disitulah sisterhoodnya mulai muncul, kayak oke, kamu nggak apa-apa santai aja sama aku, orang kita satu tim kok, terbuka aja gitu. Jadi coba bikin suasana di mana mereka nggak merasa terpojok. Dari aku gitu. Oke, jadi get to know them personally. Abis itu juga namanya tim ya harus backup-backupan. Yes, dan harus lebih ya pengertian ya Kak. Ya kalau menurut aku ya yang bagian kok dia nggak paham-paham sih, kok nggak merhatiin sih, itu kayaknya di semua organisasi juga pasti ada yang kayak gitu ya nggak Nin? Oke, kan tadi kita tanya Kak Kiara kan. Nah, sekarang aku mau tanya Kak Vincent. Oh, mungkin ini pertanyaannya bisa dijawab berdua ya. Apa suka duka jadi ketua OSIS? Tadi kayaknya udah dijawab, cuma mungkin bisa ada tambahan-tambahan. Iya, ini pertanyaan dari followers kita. Oke, mungkin kalau dari gua ya tambahannya, sukanya dari ketua OSIS di PL tuh dulu di angkatan jadi paling sering diajak ngobrol, paling sering ngajak ngobrol juga antara kelas 3, kelas 2, kelas 1. Kita harus sebagai ketua OSIS harus merangkul kan. Harus dengerin mereka juga, keluh kesahnya mereka, terus kita nyamperin ke sekolah supaya semuanya itu nyaman. Dan mungkin tambahan dukanya dari gua tuh kalau di PL ya, jadi ketua OSIS tuh yang paling dicari sama alumni. Kalau ada masalah apa pasti alumni yang nyari tuh ketua OSISnya mana, ketua OSISnya mana. Dan harus bisa, harus datang gitu loh. Kayak misalkan PL Fair nih, kita ada tanggatnya apa, tujuannya apa, terus tugas terus kita belum selesai, pasti yang dicari ketua OSIS ya gitu. Dia tanggung jawabnya mungkin bukan hanya program kerja sekolah, tapi juga kalau di PL sama alumninya juga. Saya paling berpengaruh juga alumni di PL gitu sih dari gua tambahannya.
Oke, bener banget sih. Jadi tanggung jawabnya nggak cuma sama internal, tapi sama pihak eksternal Yes, ya, yang masih juga yes, ini bersangkutan sama OSIS. ya betul banget. Boleh? Kak Kiara gimana, Kak? Kurang lebih sama sih rincinya, karena alumni PL juga masih berkaitan dengan PL, alumni Tarki, apa ini Tarki ya namanya, itu juga selalu berhubungan dengan kita. Jadi ya suka duka itu pasti ada. Mungkin dukanya eh, agak hektik dengan urusan banyak orang, tapi benefitnya kita jadi menambah relasi. Itu sih dari aku. Oke, oke. Berarti banyak hektik banyak urusan, tapi juga senang bisa nambah relasi, bisa berkegiatan bareng-bareng ya sama teman-teman juga. Mantap. Nah, selanjutnya aku ada satu pertanyaan dulu buat Kak Kiara, habis itu baru pindah ke Kak Vincent ya. Nah, apa yang berubah dari kebiasaan setelah menjadi ketua? Apa ya? Aduh. Eh, jadi ketua, mungkin eh, berubahnya itu karena kita di hampir everyday, mungkin 24/7 OSIS dan sekolah, sering nge-manage gitu kan. Jadi misalkan kebawa juga ketika ada tugas, itu aku nge-manage atau ada project kelompok, itu kebawa juga apa nge-manage supaya kerjanya bisa rapi, bisa apa koordinasinya lancar. Jadi dari sebenarnya berubahnya nggak banyak sih, lebih ke hal positifnya sih. Mungkin uh, kalau misalkan pun ada hal negatifnya, lebih apa namanya apa ya? Kadang tuh ketos tuh aku nggak tahu, tergantung tipe orang mungkin. Tapi pengen banget hasilnya perfect atau apa gitu, kayak pengen bagus. Jadi kalau misalkan ada yang kurang rasanya, aduh gimana ya, aduh ini aku kurang apa nih, kurang koordinasi kah, kurang apakah, kadang suka was-was sendiri, suka mikir sendiri, terus padahal maksudnya masih oke, mungkin dari kita sendiri kayak gitu. Dari aku sih perubahannya nggak drastis banget, tapi emang cara leadership dan pembawaan diri itu kebawa sambil apa berteman gitu sama belajar. Oke, jadi berubah tapi in a positive way ya. Yes, jadi kayak cenderung perfectionist but in a good way at the same time. Jadi lebih lebih detail, jadi ya trying to be better in every way lah ya. Kan kayak Kak Kiara bilang, kadang kebawa ke project sekolah, even di pertemanan, dan sebagainya. Oke, thank you so much Kak Kiara. Next, aku mau tanya ke Kak Vincent. Nah, menurut Kak Vincent, apa sih hal tersusah sebagai ketua OSIS? Oke, kalau dari gue sih yang tersusah dari ketua OSIS adalah gimana caranya menyatukan puluhan atau ratusan kepala orang dengan tujuan masing-masing menjadi satu tujuan, visi misi sekolah dan visi misi OSIS. Itu tuh menurut gue kayak susah banget gitu loh, kayak lo harus dengerin satu-satu pendapat mereka, terus harus nyari jalan tengahnya itu loh yang kadang susah tuh, kayak gue maunya gini tapi dia maunya gitu, jadi gimana gitu, hitam dan putih harus jadi abu-abu tuh menurut gue susah gitu. Kayak apalagi di sekolah gue cowok semua kan, pasti kayak ya gue maunya ini ya ini gitu loh. Itu tuh kayak menurut gue kayak sebuah tantangan tersendiri sih. Jadi kita harus dapetin satu-satu. Dimana kan kalau di sekolah gue kan pasti kan kayak guru maunya ini, siswa maunya ini. Itu tuh kayak nggak bisa gitu loh. Harus kita, kalau kita lagi dengerin masukan dari siswa-siswa, kita harus jadi siswa. Kalau dari guru ya gimana caranya cari muka di guru gitu sih. Kalau dari gue paling yang susahnya gitu sih dari gue. Relatable sih jujur ya kan, cara jadi jembatan siswa ke guru, guru ke siswa, harus Iya, pintar-pintar benar banget. ya Karena kan. pasti ya kemauannya ya beda-beda lah ya. Terus juga pola pikirnya, tujuannya mungkin sama, cuman cara untuk reach that certain tujuannya itu ya pasti dengan berbagai cara yang berbeda, pemikiran yang berbeda, dan itu pasti susah banget ya, Yanin. Dari guru tuh biasanya lebih konvensional nih, misalnya cara Ya, dari siswa mungkin pemikirannya lebih baru, jadi iya, agak ya karena beda generasi juga. tuh beda generasi Ya, tuh. beda generasi, benar sekali. Oke, boleh dilanjut, Anin? Yes, oke. Tadi kan udah
Terus susah ya. Sekarang, what did you sacrifice after being a ketos? Wow. Apa nih yang di-sacrifice, Kak? Ini pertanyaannya buat Kak Vincent juga. Ya, buat Kak Vincent juga. Oke. Sacrifice ya waktu sih kalau buat gue yang paling di-sacrifice, karena kita tuh waktu pulang sekolah 2:30, harus rapat OSIS sampai jam ya maksimal 4:30 lah. Terus belum ntar 4:30 tuh les kan, jadi waktu itu habis banget gitu. Even lu mau nongkrong malam pun jadi nggak punya waktu belajar gitu, kayak kecuali lu bener-bener yang gue nongkrong bisa gitu, gue jam segini sampai jam segini terus pulang. Kan kayak itu tuh hal yang paling mustahil sih buat cowok, buat batasin waktu nongkrong tuh menurut gue kayak susah sih. Soalnya biasanya kalau udah sama temen kan udah lupa aja mau waktu, tiba-tiba baru jam 12, jam 11, itu sih paling waktu dimana lo bisa bagi waktu sekolah, les, OSIS, tugas, nilai, sama nongkrong tuh agak susah sih. Itu yang paling dikorbanin ya itu paling. Gitu sih dari gue. Oke, jadi waktu ya. Belum cuma sekolah, teman, tapi love life juga ya, Kak Vincent ya? Waduh, love life nih. Boleh dilanjut? Oke, sebenarnya pertanyaan yang dari followers itu udah, cuman kebetulan aku ada mau nanya sesuatu juga. Hehehe. Oke, jadi kan as you know, Tarki itu cewek semua dan PL itu cowok semua. Nah, menurut kakak-kakak apa ya? Mungkin dengan sekolah yang homogen itu ngefek gak sih ke OSIS-nya, ke kerjasamanya? Boleh mungkin dari Kak Kiara dulu. Menurut aku ngefek sih, jujur ngefek. Dimana kayak kalau misalkan bagi yang udah pernah OSIS di SMP, ataupun secara biasa deh, kayak SMP aja berteman gitu, kan pasti jaim kan? Maksudnya sama teman kalian yang cowok, ataupun kayak kalau misalkan lagi ngapain gitu, pasti kan eh, walaupun belak-belakan juga, misalkan ngelakuin sesuatu atau barbar, tapi kan tetap aja ada yang dijaga. Aduh, gak enak banget nih dilihat cowok, atau aduh, gak enak banget nih dilihat cewek, ntar image gue gimana. Jadi kan kalau misalkan sama teman, maksudnya kayak dalam arti satu gender, kayak dia sama gue gitu loh. Jadi kayak lebih pede pembawaannya, terus lebih mungkin lebih satu pikiran ya. Bisa kayak mungkin bisa seperti itu karena cara berpikir cewek mungkin lebih gampang disatuin. Terus kayak apa ya? Ngerasa berani aja, pede aja, lebih pede untuk mengungkapkan sesuatu, lebih santai untuk kayak nyeritain sesuatu gitu. Karena kan sesama perempuan juga. Terus kayak bondingnya terasa gitu loh, kayak girl power ya, istilahnya girl power backup ya, terus sisterhood ya, itu terasa. Mungkin kalau di PL ada brotherhood ya, gitu juga kayak gak sih, Vincent ya? Iya, pasti ada sih. Kayak ya kelas 1 sama kelas 3 kan pasti ya gitu deh, nggak bisa gue ceritain di sini juga gitu. Paham Kak. Mungkin apa yang dikatakan Kak Kiara benar banget sih. Mungkin kalau misalnya sesama gender rasanya lebih comfortable, I guess. Kayak aku sendiri sama Anin juga sering banget misalnya kita lagi bahas 9FD, terus akhir-akhirnya jadi curhat suka duka. And definitely aku juga ngerasa karena kita sesama perempuan, jadi rasanya kayak, oh lebih enak gitu kadang sekalian girl talk. Kalau sama beda gender mungkin ya ada beda aja gitu nggak sih, Nin? Pasti ada bedanya kan ya? Betul. And you don't have to worry about kayak misalnya ini contoh kecil ya, mungkin kalau di sekolah nih, kalau misalnya di toilet cewek, we don't really have to worry kayak misalnya apa namanya resleting atau gimana gitu, ataupun kayak lagi di ruangan sama modern dance nih, cewek-cewek dance semua. Kayak iya rok gue ini enggak, baju gue ini enggak. Cuma kalau misalnya di kelas yang udah nyampur nih cewek sama cowok, itu bakal kayak baju gue rapi enggak? Itu sih, itu hal kecil aja di sekolah. Lebih ya nggak sejaim, ya kita jadi ya bisa lebih comfortable, bisa lebih open ya. Kalau misalnya beda gender kan paling lebih jaga image. Kalau Kak Vincent sendiri gimana Kak? Ya kalau dari gue bener banget tuh kata Kiara sama Anin tadi. Kata gengsi di PL tuh kayak haram banget kalau menurut gue. Kayak
ya lu cowok semua gitu, terus ngapain buat malu, kata malu aja tuh kayak nggak jarang banget kepake gitu di PL. Kayak udah kita cowok semua, kita sama semua cowok, pikirannya juga sama, tujuannya sama, kayak ya udah. Apalagi itu ngefek banget di OSIS buat gue. Kayak teman-teman gue di berbagai seksi itu pasti walaupun kita pikirannya beda-beda, tapi pasti ada satu pemikiran tuh yang sama gitu. Itu yang gue rasain banget. Kayak pasti kalau lagi ngobrol gitu, oh iya bener juga tuh, bener juga. Jadi ketemu gitu jawabannya. Apalagi tadi kata Kiara tuh, kalau di Targi yang sisterhood kan, kalau kita brotherhood, itu tuh bener. Apalagi dulu, nih gue cerita dikit kalau di PL tuh dari kelas 1 tuh pasti ada something yang dilakuin sama kelas 3 supaya nanti di kelas 3 tuh kita solid gitu. Tapi nggak bisa gue ceritain. Jadi itu tuh sebenarnya walaupun dilihat orang itu bad, but it's ngefek banget gitu buat kita ke depannya, kayak jadi solid, kita jadi ngedengerin pendapat satu sama lain, kita jadi menghargai sesama, dan nggak ada kata gengsi sama sekali di PL. Bener deh. Asli gue ngerasain banget. Dari dulu kan gue SMP campur, terus pindah ke PL tuh kayak shock aja ngeliatnya. Gitu. Ya udah, apa adanya aja gitu. Paling ya efeknya ya malu doang ngomong sama cewek, udah gitu aja. Kebiasaan sama cowok. Dah, gitu. Waduh, tapi Kak Vincent nggak malu kan ya ngomong sama kita? Udah aman aja. Wah, aman dong, keren banget. Tapi yang bisa ditangkap dari Kak Kira sama Kak Vincent, di SMA masing-masing ada culture-nya ya. Betul sekali. Apalagi dari SMP yang campur, terus pas masuk SMA, tiba-tiba ke sekolah yang homogen gitu. Jadi ya ada sisterhood, ada brotherhood. And menurut aku itu sangat interesting juga sih. Yes, mungkin sekarang bisa pertanyaan dari aku ya. Kalau pertanyaan dari aku itu, are there any things you wish you knew before becoming ketua OSIS? Atau before kalian masuk ke SMA kalian sekarang? Yes, aku juga pengen tahu banget ini. Mungkin kayak any culture shock or something like that. Jadi kayak nanti adik-adik SMP yang bisa masuk PL atau masuk Tarki bisa nonton video ini ya kan? Biar bisa disampaikan juga apa yang harus mereka ketahui atau sebelum masuk OSIS PL, OSIS Tarki. Iya. Boleh dimulai dari Kak Vincent, kayaknya udah siap banget nih jawabnya. Ya oke, mungkin buat adik-adik di sana yang mau masuk PL atau mau masuk OSIS PL. Satu yang itu gue pelajarin banget, buat cowok-cowok di sana harus bisa push up, udah itu aja. Karena di PL tuh kalau misalkan lu salah satu, ya udah lu push up depan gue gitu aja. Jadi kayak mungkin itu buat di mata orang tua itu agak kasar, cuman itu jadi apa ya? Jadi buat itu jadi gue nggak mau, gue capek, gue nggak mau push up, jadi gue ngelakuin yang lebih baik lagi gitu. Itu berasa banget gitu. Terus juga ya kita cowok, lu nggak usah ragu buat masuk PL. Walaupun OSISnya tuh kita seru banget, itu lu bisa ngerasain namanya rapat, abis main bola, rapat di tengah lapangan las hujan. Gitu aja sih dari gue. Dan lu bisa ke sekolah nggak mandi, dah gitu. Nice. Oke, menarik ya. Menarik banget tuh sekolah nggak mandi. Kalau di kita gimana ya, Nin? Aduh, agak susah ya. susah ya. Kita aja tuh pagi-pagi catokan dulu, pakai parfum. Meskipun misalnya ketemunya cewek-cewek juga, jujur kayak tetap bakal touch up nggak sih? Iya, bener. Mungkin boleh dilanjut ke Kiara. Dari aku apa ya? Mungkin kita nggak hujan-hujanan sambil main bola sih rapatnya, tapi apa ya? Tadi kan aku bilang harus know yourself, tapi selain itu kalau bagi teman-teman semua di luar sana yang SMP mau masuk ke SMA Tarki dan mau masuk OSIS, mungkin di SMA di SMP itu kayak masih di cover sama bapak ibu guru, masih benar-benar didampingin terus. Kalau SMA kayak itu benar-benar dilepas, bukan dilepas kayak wah boleh bebas atau gimana, tapi kayak lebih mandiri gitu. Gimana kalian benar-benar tanggung jawab sendiri. Dari aku sih kalau misalkan pengen masuk OSIS, jadikanlah OSIS itu sebagai ajang kalian mengetahui diri kalian, cara kalian menunjukkan kemampuan terpendam dalam diri kalian yang nggak pernah kalian temuin sebelumnya, atau kalian temuin pas jadi OSIS, atau ingin kalian kembangkan. Dari aku kayak gitu.
So you don't have to worry kalau misalnya mau pas masuk OSIS gitu atau pas mau masuk Tarki juga kayak misalnya ngerasa belum punya skill apa-apa karena nanti bakal dilepasin buat tanggung jawab sama diri sendiri. Dengan gitu juga bisa tahu skill-skill apa sih yang aku punya. Oke, menarik. Kalau kata Kak Vincent, just do it ya. Jadi tantangan. Yes. Oke, so itu aja dari kita. Sesi Q&A-nya udah selesai. Makasih banget buat Kak Kiara dan Kak Vincent sudah hadir, sudah menjawab semua pertanyaan kita. Yes, sekali lagi aku mau ini juga buat teman-teman yang nonton di luar sana, aku mau ngingetin kalau misalnya kalian bisa vote OSIS sekolah kalian juga, kalau misalnya mau ketuanya vote Ketos First. Yes. Terus Yes. rencananya juga Ketos First bakal ada acara talk show offline. Yes. Di kesempatan Amin, guys. bisa ngundang Kak Kira sama Kak Vincent lagi, tapi versi offline gitu. Yes, betul sekali. Oke. Oke, jadi itu aja dari kita. Mohon maaf jika ada salah kata dan semoga talkshow hari ini bermanfaat gak cuma buat kita yang ada di ruangan Zoom ini, tapi juga buat kalian-kalian yang nonton dari rumah kalian masing-masing. Ini sekaligus promosi SMA PL sama SMA Tarki ya. Yes. Jadi di SMP yang dan juga promosi organisasi OSIS. Iya, organisasi OSIS ya kan. Jadi buat yang mau masuk, ya yang mungkin belum pernah berorganisasi, belum pernah masuk OSIS, atau yang SD baru mau masuk SMP baru ada OSIS gitu kan ya, kan pasti pengen tahu OSIS itu gimana aja, jadi ketua OSIS itu gimana, biar kalian bisa memberanikan diri untuk cemplung ke dunia OSIS, ke Ketos First. Ketos First, yes. Mungkin Kira sama Kak Vincent mau ini mention IG atau apa buat promosi, ataupun kalau punya YouTube channel atau platform OSIS sekolah juga boleh. Ada kan? Atau IG OSIS sekolah kakak-kakak juga boleh. Ada dipromosi, coba dari Kak Kiara mungkin ada apa aja yang mau dipromosi nih buat teman-teman biar tahu. Oke, jadi S3 marketing nih, promosi juga ya di sini. Wah. Tambahan tuh tugas ketas. Yes. Apa namanya? Kalian kalau mau kepoin kegiatan apa aja sih yang ada di SMA Tarakanita 1 yang diadain OSIS maupun diadain sekolah, bisa follow IG-nya di @SMA Tarakanita 1. Itu akun OSIS kita. Terus kalau akun sekolah di @SMA Tarakanita 1 Jakarta. Dan kita juga OSIS SMA Tarakanita 1 punya podcast dan juga majalah yang terus aktif update di YouTube, Spotify, dan juga di IG-nya bisa di-follow @tarkitalks gitu. Kalau Kak Vincent gimana? Oke, kayak yang tadi Kiara bilang, kalau lagi gabut terus pengen tahu kegiatan gabut apa aja sih kita lakuin di OSISK, itu bisa dilihat di OSISK SMA PL atau SMA Panggung Luhur Jakarta. Gitu. Oke. Thank you Kak Kiara, Kak Vincent. Boleh banget dicek ya guys. Semoga engagement rate-nya naik ya abis ini ya. Amin. Ya sudah, sampai jumpa di lain waktu. Thank you so much semuanya. Thank you Kak Kiara, thank you Kak Vincent. Bye, sampai jumpa lagi. Bye.